Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana ya Allah illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ilma warzuqna fahma innaka fattahul alim. Hadirin TV Aiki yang berbahagia dimanapun anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat jasmani maupun rohani, sehingga pada saat ini juga kita bisa masih mampu untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dan semoga puasa kita dari awal sampai akhir nanti insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semua selalu mendapatkan ketenangan insya-Allah, dan berkat beliaulah kita merasakan betapa nikmatnya Islam seperti sekarang ini. Dan semoga kita tercatat sebagai umatnya sehingga kelak kita di yaumul kiamah mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun anda berada, bulan Ramadan, bulan yang identik dengan ampunan Allah dibukakan. Bulan Ramadan merupakan bulan suci yang dimana satu tahun sekali kita lakukan. Di mana bulan ini amal-amal ibadah, perbuatan baik Allah obral. Dalam artian seperti apa? Allah berikan ganjaran berlipat ganda. Namun hadirin, sebaliknya juga seperti itu. Ketika orang melakukan kemaksiatan, maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya mengajak pada hadirin dan mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk selalu senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Hadirin TV Aiki, pemirsa TV Aiki yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini tidak banyak yang saya sampaikan. Wabil khusus saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan mengingatkan kepada hadirin sekalian bahwa pentingnya satu bulan Ramadan ini untuk selalu senantiasa kita tingkatkan amal ibadah kita. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa menit tausiah atau kultum singkat yang berjudul Bulan Ramadan merupakan bulan untuk bertaubat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu." Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah perintah. Taubatan nasuha, itu dengan benar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga dan Allah akan setelah bertobat, semoga Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dosa-dosa orang yang bertobat. Tidak hanya itu hadirin, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Setelah Allah ampuni dosa-dosa kita dari bertaubat, ya salam, setelah itu Allah masukkan kita ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allahu akbar. Dapat kita ambil kesimpulan dari firman Allah ini, satu hadirin sekalian, bahwasanya bertobat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kapanpun dan dimanapun. Wabil khusus di bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Pintu-pintu surga di dalam hadis dibukakan, futihatil abwab idza jaa Ramadan, futihatil abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibukakan, wa ghulliqa abwabun nar. Dan pintu-pintu neraka Allah tutup. Artinya di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk bertobat nasuha. Oleh ulama, bertobat ini harus disegerakan, dan bertobat ini terbagi dua golongan. Yang pertama, bertobat dari dosa-dosa besar. Yang kedua, bertobat dari dosa-dosa kecil. Hukumnya kedua-duanya merupakan wajib seketika. Kenapa?
kita harus bertobat seketika, karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Hadirin sekalian, kapan kita meninggal, kapan hari kiamat datang, kita tidak tahu. Oleh sebab itu, apa Rasulullah bersabda, ayyuhan nas tubu ilallah, ayyuhan nas tubu ilallah, fa inni atubu ilallah fil yawm mi'ata marrah, wa fi riwayatin 70 marrah. Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nas, hai manusia, bertobatlah kalian, karena sesungguhnya aku, kata Rasulullah, bertaubat setiap hari berapa? Mi'ata marrah, 100 kali. Fi riwayat, ada riwayat hadis mengatakan 70 marrah, itu 70 kali. Ya hadirin sekalian, sang Nabi, seorang yang maksum, terbebas dari dosa, sudah pasti masuk surga, tidak pernah melakukan dosa, itu apa yang dilakukan? Setiap hari bertobat dengan membaca istighfar 100 kali. Seharusnya kita sebagai manusia biasa yang tak pernah lepas, tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, sudah sepantasnya lah kita untuk bertobat setiap hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin TVIQ dimanapun anda berada, Rasulullah SAW bersabda, at-taibu kaman la dzambalah. Ini salah satu dari kefadilahan orang yang bertobat. Orang yang taubat, at-taib, orang yang bertobat, kaman la dzambalah. Makna hadal hadis, dia seperti tidak berdosa, seperti lahir lagi dari kandung ibunya. Nah, kenapa demikian hadirin sekalian? Karena orang yang tobat ini Allah benar-benar mencintainya. Dalam firman Allah yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena sesungguhnya dan sejatinya Allah benar-benar suka dan mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Oleh sebab itu, hadirin sekalian, kita tidak diperbolehkan oleh ulama, oleh Islam untuk apa? Mengklaim seseorang ketika seorang melakukan dosa-dosa besar atau melakukan perbuatan dosa, kita ucapkan kepada mereka, ya ahli nar, wahai ahli neraka. Tidak diperbolehkan hadirin. Ataupun ketika kita melihat seorang yang beribadah, kita ucap, oh inilah ahli surga. Kalau kita berdoa boleh, tapi kalau kita memastikan itu tidak boleh. Kenapa hadirin sekalian? Karena neraka, surga ini adalah merupakan hak vetonya Allah. Apa itu hak veto? Hak yang tidak bisa diganggu-gugat, bahwasanya surga terserah Allah. Kalau orang beribadah memasukkan Allah surga, Allah terserah Allah, kehendak Allah. Orang ketika melakukan maksiat mau dimasukkan ke neraka Allah, Allah yang berkehendak. Oleh sebab itu hadirin, kita pada bulan suci Ramadan ini sekali lagi saya mengajak bahwasanya taubat di bulan Ramadan ini adalah sangat penting bagi kita, karena inilah kesempatan emas bagi kita untuk meraup keuntungan dari pahala-pahala dan meraup keuntungan untuk kita diterima tobat kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tutup dengan sebuah hadis bahwasanya sangat merugi, kata Rasulullah, orang yang ketika datang Ramadan tapi dia tidak mempunyai ampunan di dalamnya, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah hendak naik mimbar, apa? Raghima anfin idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Al-wahid. Madza qala Rasul? Amin. Wasan. Raghima anfu rajulin idza dakhala Ramadan fansalakha wa lam yughfar lahu. Nah, makna hadis ini adalah Rasulullah, ini kisah hadis ini adalah ketika Rasul naik mimbar. Ketika Rasul naik mimbar, hendak naik mimbar, Rasul berkata amin. Yang kedua, amin. 3 kali amin. Yang ketiga, amin. Setelah itu Rasulullah khutbah. Ketika Rasulullah turun, bertanya, wahai Rasul, amin apa yang engkau aminkan? Rasulullah menjawab, ada 3 hal yang saya aminkan. Yang pertama apa? Raghima anfu rajulin, merugilah seorang laki-laki, seseorang yukir, disebutkan namaku di hadapannya tapi dia tidak melawat. Makanya ketika kita mendengarkan Nabi Muhammad, maka hendaklah kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad. 1, Rasulullah amin. Yang kedua, raghima anfu rajulin, lagi golongan yang kedua, ada khala Ramadan, datang bulan Ramadan, fansalakha, dan kemudian pergi
walam yughfarlah, dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini. Artinya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah bukakan kita untuk senantiasa bertobat, baik dosa maupun dosa-dosa besar. Apa hadirin sekalian? Lagi-lagi kenapa? Karena orang yang bertobat dari dosa ini kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Yang ketiga, Rahima'an furajulin, merubah apa kata Rasulullah fi ma'nal hadis, idza wajada madza, temukan orang keduanya masih hidup tapi dia tidak bisa menghapus dosanya. Kenapa demikian? Karena besar pahala kita untuk mengurus kedua orang tua kita masih mampu dalam mengurus berdua. Hadirin dirahmati Subhanahu wa taala, dan terakhir insyaallah ini bahwa tadi sudah mengetahui bahwasanya betapa besar, betapa beruntung orang yang bertaubat dimanapun berada. Namun taubat ini di sana mempunyai beberapa syarat dan ini harus dipenuhi. Yang pertama, syarat yang pertama adalah kita al-nadam, apa namanya, menyesal. Harus menyesal terhadap apa yang kita lakukan. Tanda-tanda orang menyesal biasanya menangis, menyesal, ketakutan dari dosa satu. Yang kedua, azmu ayatruk fima al-azm, beriktikad azam, benar-benar untuk tidak melakukan lagi apa yang diperbuat. Yang kedua. Yang ketiga, tarku al-iqla' tamaman. Mana iqla'? Melepas perbuatan dosa yang nak lakukan dan tidak balik lagi terhadap dosa-dosa. Yang keempat, tobat ini dilakukan sebelum matahari terbit ke barat. Yang satu. Yang kedua, tobat harus dilakukan sebelum nyawa di ujung tombak. Sebelum kata Rasul, sebelum kita maut. Karena kalau sudah mendekat sakaratul maut, pintu tobat ditutupkan. Oleh sebab itu, ketika kita masih mempunyai umur yang panjang, maka kita harus tetap bertobat. Akan hadirin sekalian, karena lagi apa? Karena kita tidak tahu kita mati dan kapan itu terjadi. Terakhir, kalau kita mempunyai hak adami, apa itu hak adami? Hak sesama manusia, maka kita harus meminta maaf. Contoh, ketika saya mempunyai salah kepada seseorang, maka saya harus minta maaf ke seseorang. Ketika saya berbuat zalim ke orang, maka saya harus minta pada orang tersebut. Ketika saya mempunyai, maka saya harus memenuhi hutang-hutang itu tersebut. Barulah Allah nanti akan menerima tobat-tobat kita. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringkasan singkat ini satu, yang pertama, Syahrul Ramadan huwa syahrut taubah. Bulan Ramadan merupakan bulannya taubat. Oleh sebab itu sekali lagi saya menghimbau dan mengajak kepada pemirsa TVIQ dimanapun Anda berada untuk selalu senantiasa kita bertobat dimanapun berada dan kapan, baik dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil. Yang kedua, kita harus penuhi taubat ini dengan beberapa syarat tadi. Ada 5 syarat tadi. Tamam. Kalau kita tidak penuhi syarat-syarat ini, taubat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian, kenapa? Taubatan nasuh, tobat nasuha. Tobat bukan tobat sambal nama artinya. Ketika makan sambal pedas, ketika itu kita makan lagi dan makan lagi. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ceramah singkat ini untuk kita semua dan untuk orang yang melihat ini, bagi yang mendengarkan insyaallah. Semoga kita dipertemukan lagi di bulan Ramadan selanjutnya, dan di bulan Ramadan ini kita diberi kekuatan dan kesehatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Qul lakum syukran, baqtikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.